Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wanda Amelia Purba, NIM 0306222056. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait mata kuliah metode penelitian kuantitatif dengan dosen pengampu Ibu Eva Juliana Ritonga MPD. Nah, di mana dalam video kali ini kita akan membahas 3 jenis utama dalam penelitian kuantitatif, yaitu pertama, penelitian deskriptif, yang kedua, ada penelitian korelasi, dan yang terakhir, ada penelitian eksperimen. Nah, jenis-jenis penelitian ini sering digunakan dalam bidang pendidikan, khususnya ketika kita ingin mengukur atau menganalisis data siswa secara sistematis dan berbasis angka. Yuk kita mulai video kali ini. Bye-bye. Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan yang ada pada saat peneliti dilakukan tanpa mencari hubungan atau sebab akibat, di mana penelitian deskriptif ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan berdasarkan data. Nah, di mana ciri-ciri penelitian deskriptif ini ada fokus pada satu variabel saja. Kedua, tidak ada perlakuan khusus. Dan yang terakhir, hasil biasanya disajikan dalam bentuk presentasi, rata-rata, tabel, atau grafik. Contohnya, nah di mana misalnya guru ingin mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi pecahan. Ia akan memberikan tes kepada 30 orang siswa dan menghitung presentasi siswa yang menjawab benar. Nah, data inilah yang menggambarkan tingkat penguasaan siswa terhadap materi tanpa menghubungkannya dengan faktor lain. Inilah yang disebut dengan penelitian deskriptif. Yang kedua, ada penelitian korelasi. Nah, penelitian korelasi merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki atau membuktikan sejauh mana keterkaitan atau keeratan hubungan suatu variabel dengan satu atau lebih variabel lainnya. Nah, pada umumnya variabel yang kita gunakan dalam penelitian korelasi atau korelasion minimal 2 variabel, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Kata kunci dari penelitian korelasi adalah hubungan antara variabel. Artinya, peneliti ingin mencoba mencari tahu sejauh mana tingkat hubungan dan kualitas hubungan. Adapun tujuan penelitian korelasi yaitu untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan antara variabel. Yang kedua, nah jika sudah terdapat hubungan antara variabel untuk melihat tingkat keeratan hubungan antara variabel, dan yang terakhir untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut signifikan berarti atau insignifikan atau tidak berarti. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai ciri-ciri penelitian korelasi. Ada yang pertama, ciri-cirinya yaitu untuk melihat 2 atau lebih variabel. Yang kedua, menggunakan koefisien korelasi. Yang terakhir, hasil biasanya bisa menunjukkan hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Nah, adapun contoh, misalnya seseorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara minat belajar siswa dan hasil belajar ujian matematika. Nah, setelah menyebar kuesioner
minat belajar dan mengumpulkan nilai ujian siswa, peneliti menemukan hasil nilai korelasi apakah nilai tersebut hubungannya positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Nah, itulah yang disebut dengan penelitian korelasi, di mana peneliti hanya melihat hubungan antara dua variabel saja. Ketiga, ada penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen adalah penelitian yang paling kuat dalam menguji hubungan sebab dan akibat. Di sini, peneliti memberikan perlakuan kepada satu kelompok dan membandingkannya dengan kelompok lain yang tidak mendapatkan perlakuan. Penelitian eksperimen merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk membuktikan pengaruh suatu perlakuan terhadap akibat dari perlakuan tersebut. Adapun ciri-ciri penelitian eksperimen, satu, ada variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua, menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang ketiga, mengukur pengaruh perlakuan tertentu. Contohnya, misalnya seorang guru ingin mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap hasil belajar matematika. Nah, ia ingin membagi siswa menjadi dua kelompok, di mana satu kelompok menggunakan media interaktif dan satu kelompok lagi menggunakan metode biasa, misalnya dalam metode ceramah. Nah, setelah itu beberapa kali pertemuan, kemudian hasil belajar tersebut dibandingkan untuk memperoleh data yang diinginkan. Nah, itulah yang disebut dengan penelitian eksperimen. Nah, kesimpulannya, penelitian deskriptif menggambarkan suatu fenomena. Yang kedua, penelitian korelasional atau korelasi adalah hubungan antara variabel. Dan terakhir, penelitian eksperimen adalah menguji penguatan, pengaruh, atau sebab dan akibat. Nah, jadi ketiganya penelitian ini memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran. Terima kasih. Selamat